Tapi Pak Santo ini merasa tidak nyaman dengan mobil ini. Samar-samar Pak Sri ini melihat di spion tengah ada sosok wanita di kursi paling belakang di mobil itu. Singkat cerita, malam itu Pak Sri dan 3 orang tetangga termasuk Pak Santo melakukan ronda. Kira-kira waktu itu pukul 11 malam. Saat itu mereka berempat berkeliling. Sampailah keempatnya berada di depan rumah Pak Sri. Dan saat berjalan di depan rumah Pak Sri, mereka berempat ini mendengar suara tangisan dan rintihan wanita. Akhirnya Pak Santo dan 2 tetangga lainnya menyuruh Pak Sri untuk memeriksa keadaan Bu Sri dan anak-anak Pak Sri. Sedangkan Pak Santo dan 2 tetangganya ini menunggu Pak Sri di depan garasi. Singkat cerita, Pak Sri ini keluar dari rumah setelah memeriksa keadaan istri dan anaknya. Pak Sri berkata kalau semuanya ini baik-baik aja. Ternyata dari sini Pak Santo dan 2 tetangga Pak Sri curiga kalau suara itu sebenarnya berasal dari garasi mobil Pak Sri. Akhirnya mereka berempat mulai memeriksa dengan menyalakan senter. Senter mereka arahkan ke dalam mobil, namun kosong. Dari situ suara ini terdengar sangat jelas di telinga mereka. Saat mereka berempat sudah memeriksa dan memutari mobil itu, akhirnya mereka berada lagi di bagian depan mobil Pak Sri. Namun suara itu semakin jelas. Dari situ Pak Sri berinisiatif mengajak Pak Santo dan kedua tetangganya untuk jongkok sambil mengarahkan senter di bawah mobil untuk memastikan bagian bawah mobil itu. Dalam hitungan ketiga, mereka akhirnya bersama-sama jongkok dan melihat bagian bawah mobil Pak Sri. Mereka arahkan senter ke semua arah di bawah mobil itu. Tiba-tiba saja di bagian ban belakang mobil Pak Sri ada sesosok wanita yang berwajah sangat pucat, yang penuh dengan darah di bagian perut, serta ada bagian dalam perut yang terurai. Wanita ini merintih sambil menangis. Sontak saja mereka langsung berteriak dan berlari ke depan rumah Pak Sri. Tak berapa lama kemudian Bu Sri ini keluar bersama ketiga anaknya. Dari situ Pak Sri langsung menghampiri Bu Sri dan ketiga anaknya. Mereka diajak langsung keluar dari rumah dan menunggu di depan rumah bersama beberapa tetangga yang kebetulan saat itu sudah berkumpul di depan rumah Pak Sri akibat mendengar teriakan Pak Sri dan beberapa tetangga yang ikut ronda tadi. Singkat cerita, Bu Sri dan ketiga anaknya ini dipersilahkan menginap dulu malam itu di rumah tetangga. Sedangkan Pak Sri dan bapak-bapak yang lain kembali bersama-sama memeriksa mobil Pak Sri yang ada di garasi. Ternyata sosok wanita yang ada di bawah mobil itu tadi sudah tidak ada. Akhirnya mereka putuskan untuk tetap berkumpul di depan rumah Pak Sri hingga pagi hari. Kebetulan malam itu waktu mereka ronda adalah malam minggu, sehingga banyak tetangga-tetangga yang libur bekerja. Singkat cerita, pada pagi harinya Pak Sri dan tetangga ini mendatangi tetua kampung yang ada di sebelah perumahan mereka. Sebut saja namanya Mbah Karno, yang kebetulan Mbah Karno ini dipercaya memiliki kelebihan dalam hal-hal gaib. Akhirnya Pak Sri ini menceritakan beberapa kejadian aneh yang terjadi akhir-akhir ini. Singkat cerita, Mbah Karno pun mendatangi rumah Pak Sri. Mbah Karno lebih fokus kepada mobil Pak Sri sebenarnya yang ada di garasi. Namun Mbah Karno ini ingin memastikan dulu bagian dalam rumah Pak Sri. Setelah beberapa menit, Mbah Karno ini keluar dari dalam rumah dan kembali fokus ke mobil yang ada di garasi Pak Sri.
Setelah itu, Mbah Karno ini memegang bagian kaca mobil bagian depan dan diam beberapa saat. Beberapa waktu kemudian, Mbah Karno ini menceritakan apa yang dia tahu setelah melakukan komunikasi dengan sosok yang ada di mobil itu. Ternyata mobil itu bekas kecelakaan dan membuat seorang wanita tewas di tempat. Mobil ini sebenarnya tidak mengalami kerusakan akibat kejadian kecelakaan itu. Namun saat itu Mbah Karno bercerita, suatu malam pada saat hujan lebat, wanita ini sedang naik motor dan terjatuh akibat menghindari lubang. Tanpa disadari, ada mobil yang berjalan dengan sangat kencang dan tidak sengaja melindas tubuh wanita ini di bagian perut, sehingga tubuhnya terpisah dan organ yang di dalam perut itu terbuai semua di jalan. Mungkin saat itu sopir mobil ini tidak berhenti karena tidak sengaja dan takut. Ditambah lagi kondisi jalanan yang sangat gelap, sepi, dan hujan deras. Dari sini, Mbah Karno mengajak Pak Sri dan yang lain untuk mengeluarkan mobil dari dalam garasi dan mencoba memeriksa bagian bawah mobil. Karena sosok wanita itu ingin potongan tubuh yang masih ada di dalam mobil ini dimakamkan ke tempat yang lebih layak. Lalu dilanjutkan mengguyur mobil ini dengan kembang 7 rupa dan mendoakannya. Beberapa menit kemudian Pak Sri dibantu tetangga dan ditunggui oleh Mbah Karno. Mereka mulai memeriksa bagian bawah mobil. Akhirnya dari sini mereka menemukan benda seperti usus, kurang lebih dengan panjang hampir 15 cm, yang kebetulan berada di bagian tengah ban cadangan yang terletak di bawah, di dekat tangki bensin. Setelah dipastikan tidak ada lagi, Mbah Karno membungkus benda itu dengan kain putih, lalu memakamkan di pemakaman di kampung mereka dan dilanjutkan mendoakannya. Beberapa bulan kemudian setelah kejadian itu, sosok wanita ini sudah tidak mengganggu keluarga Pak Sri. Dan di sini Pak Sri sudah merasa aman, walaupun masih memiliki trauma, karena mobil itu masih berada di garasi. Beberapa hari kemudian, Mbah Karno ini bertamu dan mengajak salah seorang teman Mbah Karno. Teman Mbah Karno ini seorang kiai, pimpinan salah satu pondok di Jawa Timur. Kiai ini berencana membeli mobil dari Pak Sri. Namun di sini Pak Sri ini merasa sungkan setelah kejadian di malam itu. Ternyata Pak Kiai ini sudah mengetahui semua cerita dari mobil ini, dari Mbah Karno. Pak Sri ini merasa sangat sungkan saat akan menjual mobil itu, karena beliau takut hal yang sama akan terjadi lagi. Namun Kiai itu tetap akan membeli untuk sarana transportasi di pondok. Insya Allah aman, ucap Kiai itu. Akhirnya dari sini Pak Sri memberikan secara cuma-cuma mobil itu ke Kiai sebagai bentuk sedekah untuk pondok. Dari cerita nyata kali ini kita bisa ambil kesimpulan, kalau kita akan membeli barang bekas atau barang second, baik itu motor, mobil, rumah, atau barang yang lain, itu lebih baik ditanyakan dulu dan dipastikan dulu mengenai histori dari barang tersebut. Sobat Malam Jumat, sampai bertemu di cerita kami selanjutnya.